Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Modul 2.3 dengan tema kucing untuk supervisi akademik. Yang kami hormati Ibu Sri Utami sebagai fasilitator, Ibu Ari Rusmiati sebagai pengajar praktik. Izinkan saya, Rizkika Wahid Widilaksa, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 68 SD Negeri Proyonanggan 05 Batang. Pada praktek video kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan dengan alur tirta. T yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua yaitu I, identifikasi. Yang ketiga, R, rencana aksi. Dan yang keempat, tanggung jawab. Pada poin pertama tujuan, coach membantu coaches untuk menerapkan tujuan yang jelas dan spesifik sehingga arah percakapan terfokus pada hasil yang dicapai. Pada tahap identifikasi, coaches kemudian diajak untuk mengidentifikasi situasi saat ini, termasuk kekuatan, tantangan, peluang, dan hambatan yang mungkin dihadapi. Pada tahap ketiga, rencana aksi, setelah tujuan dan hambatan diidentifikasi, coaches bersama coach menyusun langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahap ini, penting untuk membuat rencana yang terukur dan realistik. Tahap yang keempat yaitu tanggung jawab. Coaches berkomitmen untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang telah dibuat coach, juga mendukung coaches untuk tetap konsisten dan siap menghadapi tantangan yang muncul selama proses berlangsung. Apabila ada masukan, kritik, dan saran setelah menonton video pada berikut ini, silahkan sampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam calon guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Rizkika Wahid Widilaksa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengucapkan selamat menonton video praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang. Nama saya Rizkika Wahid Widilaksa. Saya Fauzan Harithul Hasim. Saya Emalia Desi Arumtika. Saya Isatun Nasihah. Kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya, Bapak? Ya, alhamdulillah saya sendiri sehat, Pak. Ya. Alhamdulillah, ya Pak, ya kita bisa bertemu di sini, Bapak dengan kondisi sehat. Hari ini ada sesi coaching ya.
bersama dengan Bu Isyatun, benarkah? Betul Pak, saya berencana nanti pukul 9 akan melaksanakan coaching bersama Bu Isyatun. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses selama coaching yang Bapak laksanakan dengan Bu Isyatun. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Pak? Iya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Bu Isyatun nanti. Baiklah, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya juga akan bertanya kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang Bapak akan lakukan nanti. Baik Pak. Jadi gini Pak, poin-poin yang nanti akan saya amati pada Pak Fauzan yaitu melakukan coaching, apakah percakapan yang dilakukan itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak ya? Ya Pak. Ya, selanjutnya saya juga mengamati apakah Bapak itu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip. Ya. Prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coach, menggali potensi coaches dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif. Ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak perlu mendengarkan dengan rasa. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Pak? Iya Pak, saya berencana akan mengikuti alur kita dan menerapkan prinsip-prinsip serta kompetensi inti dalam coaching. Jadi, saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang Bapak sampaikan. Baik Pak, selanjutnya izin saya bertanya Pak ya. Iya Pak, silakan. Kompetensi coaching yang selama ini Bapak kembangkan itu apa ya Pak ya? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, dari 3 kompetensi tersebut, bagaimana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Saya ingin diamati di bagian mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Ya, baik Pak. Berarti fokus observasi saya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator-indikator pencapaiannya itu yang Bapak inginkan itu ya. Pertama, saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta menghindari judgement maupun asosiasi. Kedua, saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya, baik Pak. Demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai. Silahkan lanjutkan coachingnya bersama Bu Isyatun. Nanti setelah coaching kita bertemu lagi dan berbincang tentang hasil proses coaching yang Bapak lakukan ya. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia ngobrol-ngobrol bersama saya sebelum saya melaksanakan coaching. Baik Pak, sampai bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum, bisa tuh apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Fauzan. Alhamdulillah, kabar baik meskipun rada-rada nggak enak badan ini Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tapi saya tuh punya sedikit masalah Pak. Iya Pak. Kalau Pak Fauzan itu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang Pak sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya juga ada waktu kosong.
Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya tuh ingin menemukan solusi dari masalah saya, Pak. Jadi mungkin setelah saya cerita nanti, saya itu bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Emangnya ada masalah apa? Gini, Pak, ada satu murid saya itu ketika masuk kelas, saya itu tidak semangat, Pak. Bahkan tugas-tugas pun jarang dikerjakan. Itu tuh membuat saya pusing, Pak. Baik Bu. Tadi Ibu bilang ada satu murid yang kurang semangat belajar ya, Iya. dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Pak. Saya itu sudah memanggil murid tersebut dan menanyakan mengapa dia itu tidak suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu, kenapa dia tidak suka dengan pelajarannya Bu Satun? Setelah saya amati itu, Pak, dan menanyakan langsung kepada muridnya, itu ternyata murid tersebut itu tidak suka pelajaran IPA, Pak. Karena ya menurut dia itu pelajaran IPA itu sangat kompleks gitu, Pak. Banyak hitungannya kayak matematika gitu. Kalau begitu, kondisi ideal seperti apa yang Ibu Satun harapkan pada murid tersebut? Tentu saja saya itu mengharapkan murid bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Pak, seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya, Pak, dari pengamatan saya itu ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga murid tidak semangat belajar. Jadi yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid berminat belajar, Pak. Oke, baik. Apakah ada metode yang pernah berhasil di kelas? Ada, Pak. Metode yang pernah saya lakukan itu, Pak, saya membuat ice breaking dengan pesan berantai, Pak. Waktu itu Iya. tuh saya melakukannya secara berkelompok, Pak, dan mereka harus menyampaikan pesan secara berantai. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai keinginan, Pak, sesuai harapan. Wah, luar biasa ya Bu Satun. Kalau kita rating ya nilai dari level 1 sampai level 10, berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar siswa? Kalau boleh menilai, Pak, saya rasa itu antara 8 sampai 9, Pak. Baiklah, rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai. Saya juga akan mengupdate, Pak, informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajarannya, baik dari segi murid maupun saya sebagai pendidiknya gitu, Pak. Siapa yang bisa membantu Bu Isatun baik menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang pertama dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya juga akan mengkomunikasikan ini kepada wali murid, Pak. Oke, berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya tidak lama, Pak. Saya akan menerapkannya secepat mungkin. Meski pencapaiannya mungkin butuh waktu karena tidak ada yang instan gitu. Kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Pak. Saya akan segera menerapkannya agar murid mendapatkan hak belajar mereka. Nah, terus komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan berusaha konsisten, terus belajar, mengupdate informasi, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Pak. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarpras dan moral itu sudah saya dapatkan, Pak. Mungkin internal dari saya sendiri itu yang perlu lebih konsisten. Baiklah Bu Isatun, semoga rencana ini berjalan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah, Pak, udah lega, senang. Saya kayak merasa sudah menemukan solusi gitu, Pak, atas masalah yang saya hadapi gitu, Pak. Syukurlah
Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak Fauzan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi. Sampai jumpa, Bisatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Pak Fauzan ya, kucing tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching itu Pak? Terima kasih. Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach bisa terselesaikan. Ya, luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan, pada kompetensi coaching itu, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi ya? Iya Pak, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Nah, ya. Baik Pak, jadi sudah tercapai ya tujuan apa indikator pengembangan yang Bapak harapkan? Iya Pak, menurut saya sudah Pak. Ya, Bapak izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Iya Pak, silakan. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, ya, bahwa percakapan coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaches dalam sesi coaching, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, ya, di mana saya lihat Bapak itu fokus dengan coaches. Artinya itu Bapak sudah melakukan kesadaran, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi. Menurut saya, Bapak itu sudah mampu mencapai kompetensi sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya sudah tercapai ya Pak ya? Iya Pak, saya senang mendengarnya. Semoga atas umpan balik yang dapat berikan. Sama-sama Pak, setelah coaching yang baru Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya ya? Baik Pak, saya berencana ke depannya untuk melakukan latihan lebih intensif, mendengarkan secara aktif, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti saat melakukan coaching berikutnya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan menggali potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya Pak, baik Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya. Dan semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktik dari coaching. Ya Pak, saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan coaching sehingga kedepannya saya bisa lebih baik. Amin. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Ya Pak, menurut saya sudah cukup. Baiklah kalau begitu, sampai ketemu lain waktu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikian video praktik dari saya. Ada sedikit pantun, jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli sepatu. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.